Bapak Ibu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sini. Ya, kami memasuki Bukit Sion. Dia udah hafal muka-muka Indonesia ya. Cie. Ayo, ayo. Ya, kita masuk Bukit Sion ya. Kita mau mengunjungi Upper Room dan juga David Tomb. Ya, tempat dimana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir atau makan malam Paskah. Dan tempat itu juga tempat dimana Roh Kudus turun atas para rasul yang akan diperingati pada jatuh besok hari Minggu tanggal 19 Mei ya. Bagi sisa teman Lalu sakramen Eucharistik dalam bahasa Yunani Evcharisto, itu doa bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, sakramen yang kedua yang Tuhan Yesus mendirikan di sini itu sakramen imamat. Yesus memberikan misal yang mau jadi tertinggi, ya, lakukan apa dia lakukan. Dia menyucikan kaki murid-muridnya di sini. Yesus juga di sini katakan atau pernah buat satu murid akan mengkhianati dia. Tapi murid-muridnya mulai membahas siapa itu. Yesus dia tahu siapa, Yudas. Tapi murid-muridnya tidak tahu. Dan Petrus katakan kepada Yesus, kalau semuanya meninggalkan engkau, aku akan menyertai Anda sampai tempat mati. Dan Yesus membalas kepada dia, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau akan meninggal saya 3 kali. Ya, nanti kita akan kunjung ke tempatnya di mana Petrus meninggal Yesus 3 kali. Setelah Yesus merayakan, dia turun dari sini dan menuju ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa 3 kali, baru dia ditangkap. Tapi ketika dia ditangkap, murid-muridnya lari kembali ke tempat ini. Berdoa bersama-sama. Yesus disalibkan, wafat, dimakamkan, dan bangkit dari kematian. Dan dia menambahkan diri. Waktu orang Israel keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian, Abraham mengorbankan anak dia Ishak di Gunung Moria, di Bukit Moria. Tapi bahasa kita itu Yesus Bapak Ibu yang jadi korban. Tuhan mengorbankan anak dia Bapak Ibu. Berbeda. Bapak Ibu, sekali lagi, Yesus lahir untuk melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan, dia tidak mau Abraham mengorbankan anak dia, tapi Tuhan, dia mau anaknya jadi korban untuk kita. Dan ini gambar menggambarkan Yesus. Dengan 12 dan di sini tadi, dia mendirikan sakramen Eucharistik. Bisa dan juga coba lihat, Yesus katakan kepada Petrus, Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok engkau akan menangkap saya 3 kali.
Ya Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Kita masuk ke gua tempat Tuhan Yesus di penjara 1 malam sebelum pagi-pagi dibawa ke Pontius Pilatus. Sendengkanlah telingamu sendengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Sebab orang-orang mati yang mati dibunuh terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murkamu, dan segala pecahan ombakmu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah makasihmu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orang keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan, dan keadilanmu di negeri segala lupa. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian. Daripadamu aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku. Kedahsyatanmu membungkamkan aku. Mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman. Kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Amin. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur. Istana Pontius Pilatus. Nanti kita ke istana Pontius Pilatus. Lalu coba lihat jalan di sini. Ada jalan ya? Ada tangga? Ya. Yesus setelah dia merayakan Paskah di upper room yang tadi, dia turun. Ada lukisan di situ di mana Ronald. Ya coba lihat di sana ya. Yang warna coklat. Ya, ada gambar itu menggambarkan Yesus dengan 11 murid-muridnya turun dari sini menuju ke Taman Getsemani. Taman Getsemani di sebelah sana. Ya. Dia berdoa, setelah itu dia ditangkap. Ketika dia ditangkap, semua murid-muridnya lari. Dan ada lukisan juga di atas menggambarkan Yesus waktu dia ditangkap, terikat, dibawa ke rumah atau ke kamar Adam. Bapak Ibu, karena imam besar atau dia tanggung jawab tentang umat orang Yahudi atau tentang agama Yahudi. Dan di sini juga ada Sanhedrin. Sanhedrin itu parlemen, council. Dan ketika mereka dengar cerita-cerita tentang Yesus orang Nazaret, dia mewartakan diri sebagai Mesias, mereka mulai khawatir. Siapa orang ini?
Apakah benar? Tidak benar. Mereka tidak menerima hal itu. Lalu ketika dia ditangkap, mereka bawa Yesus langsung ke sel, bukan ke istana Pontius Pilatus, ya, kepada gubernur. Siapa yang bisa mencukup Tuhan Yesus kematian? Hanya gubernur, karena dia perwakilan. Iya, enggak, kakaknya yang punya. Kakaknya yang punya itu wali kota Bethlehem. Dia orang Palestina. Iya, orang Palestina. Susi, enggak. Iya. Katolik. Makanya jadi beli. Terus dia pegang-pegang tuh. Tapi itu bagus sih cincinnya. Iya, bagus banget. Cuman di Jakarta saya hampir beli loh. Oh ya? Yang batu safir yang blue. Hampir. Nanti cari rencana di Australia. Pak Ronald juga punya limited edition dari toko tadi tuh. Ronald Hasiolan. Toiletnya di mana ya? Toilet di bawah sana, Pak. Toilet dulu boleh ya? Iya. Hari ini hari Minggu tanggal 19. In excelsis Deo, Gloria, in excelsis Deo. Kabar sukacita. Dan apa? Perdamaian, damai dengan hati dia. Ya, lalu mereka juga percaya dan mereka berjalan dari sini ke tempat lahir Tuhan Yesus. Di mana Yesus lahir? Di kota Bethlehem. Kampung ini namanya Kampung Bet Sahur. Dan juga di daerah ini sekitarnya juga Raja Daud, ya, karena Raja Daud asalnya dari mana? Dari Yehuda. Tapi tidak tahu persis di mana dia lahir. Dan dia diurapi oleh Samuel di tempat ini karena Raja Daud juga orang gembala. Sebelum dia jadi raja, dia orang gembala. Dan dia menguasai juga 12 suku kerajaan Israel dari Yehuda selama 7,5 tahun. Baru setelah itu dia menaklukkan kota Yerusalem sekarang atau dulu namanya kota Yebus. Dan dia tinggal di Yerusalem di mana dia membangun istana buat dia. Dan kota itu jadi kota Daud, City of David. Sekarang tempat ini, gua ini alami Bapak Ibu. Dan tempat itu ibadah wisata kami mau sempurna kami bawa satu hal yang baru kembali kepada Allah, bawa satu hal yang baru ke dalam keluarga kami. Itulah yang menggairahkan kami begitu. Pulihkan setiap kami, sempurnakan setiap kami, bahkan layakkan kami. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di tempat ini.
lagunya agak-agak dangdut. Dangdut juga memuji Tuhan. Amin. Kita tahu ya lagunya lagu kebangsaan ya. 3, 2, 1. Yang mau nonton. Yang mau joget dangdut silakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau hapus dosaku. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ya, ramai sekali ya, orang lagi merayakan Hari Raya Pentakosta. Ya. Halo Father. Oke. Ya, lihat. Ramai sekali. Kita belum bisa masuk karena akan masuk malam. Malam jam setengah 12 baru bisa masuk ke dalam. Ini mereka mungkin baru habis misa ya. Wah, ramai. Ini gereja Nativity, gereja kelahiran. Selamat datang Nativity Church. Ada yang sedang melakukan misa. Grup Nazaret sedang ngantri. Ya. Waktu itu Kaisar Augustus mendengarkan Zeus dan Maria dan Yusuf berjalan dari Nazaret sampai ke Bethlehem. Ya, apalagi dia masih sudah waktu itu dia masuk dalam bulan yang 8 ya. Lalu juga jalannya jauh sekali, jadi dari 170 km. Dan ketika dia mendaftarkan diri dengan Yusuf, mereka mencari tempat apa? Di Bethlehem. Dan akhirnya tidak masuk kandang domba atau gua. Lalu gua akhirnya dibawa gereja. Tapi itu masa pada zaman dan gereja ini dibangun oleh Ratu dan Konstantin anaknya. Gereja yang kedua, yang pertama di Yerusalem, yang kedua di sini. Lalu setelah itu saya tinggal di mana. Dan Bapak Ibu, satu informasi penting. Abad 7 Masehi, negara Persia menaklukkan semua perjanjian dan menghancurkan semua gereja. Semua gereja dihancurkan di tanah suci kecuali gereja ini. Kenapa? Sebabnya orang Majus. Tahu, orang Persia dari timur. Orang Majus datang dari timur. Karena Bapak Ibu, orang Majus dari timur dan orang Persia dari timur. Ketika pasukan Persia masuk ke dalam gereja, mereka melihat lukisan yang menggambarkan orang Majus. Pakaiannya sama seperti orang Persia. Mereka mempertimbangkan tempat ini bukan untuk orang Kristen. Berpikir karena melihat pakaian orang ini, wajahnya mirip orang Persia, mereka berpikir tempat ini bukan untuk orang Kristen. Itu sebabnya gereja ini tidak dihancurkan. Lalu Bapak Ibu, kita sekarang di gereja yang berumur 1500 tahun. Ini asli. Tapi yang penting juga di bawah gereja ini nanti kita turun tangga, kita masuk ke Gua Kelahiran. Gereja ini dibangun di atas Gua Kelahiran. Gereja ini kita luaskan juga abad 6 masih oleh Kaisar dengan dari kerajaan Bizantium. Dan sekarang didominasi oleh 3 gereja Kristen Katolik, Kristen Armenian Orthodox. Gua Kelahiran buka setelah 3 gereja selesai doa di Gua Kelahiran. Nanti kita turun
akan turun tangga. Kita akan turun 14 tangga. Baru ketika kita tiba di bawah, nanti Pak Saya akan foto satu-satu. Pak Ronald akan duduk di bawah, dia akan ambil foto Pasangan ya? pasangannya, Pasangan. dan Anda akan melihat di bawah ada bintang dengan 14 sudut. 4. Was born here. Jesus was born here. Mantap. Masuk surga jempol ke atas Pak, bukan ke bawah. Ya, sekarang kita berada di Bukit Zaitun. Ya, peserta lagi menyeberang menuju. Naik juga gaji TLC. Bro, aku yang dari 2017, kamu masuk udah sama kurang aja. Bro, tabut perjanjiannya di bus. Udah info orangnya toh? Iya, $60. Kamu belinya sama enggak? Hah? Harus dihitung buat kita. Enggak, aku beli nggak segitu lah tentu. 40. Nggak usah buka Pak, jangan buka. Langsung aja dia pelan kemarin. Barang mau di Galilea di mana-mana. Setelah 40 hari dia naik ke surga. Tapi sebelum dia naik, dia sudah membahas atau menceritakan kepada murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem sampai terima Roh Kudus. Dan dia sudah juga dia mulai menjelaskan kepada mereka tentang akhir zaman. Dan mereka sudah terjadi. Ya, sudah Pak. Hal itu kapan akan terjadi? Dan dia menjawab, tidak ada orang tahu kecuali itu. Ya. Dia naik ke surga dari tempat ini. Batu ini memberikan di mana Tuhan kita berdiri. שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, Lebih suka ke toilet. Iya, jadi penjelasannya masih tertunda. Ya, ini lagi live dia ya menuju. Bukan, ini Dominus Flevit. Dominus Flevit itu adalah tempat Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem atau gereja air mata. Jadi ketika dia dari Betania dari bawah naik, dia masuk Yerusalem dari atas, turun lewat jalan ini, maka jalan ini disebut Jalan Minggu Palma. Ya, nah pas dia jalan ke bawah, dia berhenti sebentar, dia melihat kota Yerusalem karena dia sudah membayangkan bahwa kota ini akan hancur. Makanya dia menangisi kota Yerusalem.
Dominus Flevit. Ya, ini grup Nasaret juga ya. Walaupun kita berbeda pesawat, berbeda hari. Saya tidak bawa uang. I will tell the group ya. After this. Dia datang melihat apa di sini? Melihat rumah Tuhan. Bapak Ibu, 2000 tahun yang lalu memang ada masjid. Yang kita melihat sekarang yang ada rumah Tuhan, ada ruang Maha Kudus. Ya, sekarang ada masjid. Ini baru dari apa? 700 tahun dari zaman Tuhan. Ini foto gagal baru. Ini foto lebih dari yang tadi ya. Dalam musuh-musuh Yerusalem akan menginjak kota ini dan menghancurkan kota ini. Dan itu terlaksana Bapak Ibu tahun 70 Masehi ketika jenderal Kudus menghibur kota ini. Ya, menaklukkan. Kenapa? Karena orang Yahudi menaklukkan, memberontakkan, melawan kerajaan Romawi. Akhirnya tahun 70 Masehi mereka menghancurkan Yerusalem. Bait suci dihancurkan. Rumah Tuhan, rumah Maha Kudus semuanya dihancurkan. Yerusalem, temboknya jatuh, runtuh, Bapak Ibu. Lalu tembok yang kita melihat sekarang ini, tembok baru. Kota ini dihancurkan. $100. Saya hitung dulu. Soalnya nggak bawa banyak. Bayaran buat dia itu supir kan belum saya bayar. Bagus kalau tempat belanja nanti. Saya gesek pakai visa. Dari sini Paling, iya mungkin bisa. bernubuat tentang Yerusalem. Sambil belanja, ada nanti belanja tempatnya. Tapi besok tidak ada belanja. Dalam Injil ATM. Matius Iya. 19:23. ATM di sini rata-rata 4 pin. Bapak Ibu, kita masih di bukit. Kita turun jalan Kemarin depan hotel itu juga 4 pin kan? Palm Sunday, di mana Seberang kita turun dari Royal Plaza, Plaza Nasaret. dia turun, dia menyeberang lembah Kidron ini. Di lembah ini namanya lembah Kidron atau Yosafat. Dalam buku Joel pasal 3, Yosafat artinya legislatif. Itu kursi-kursi pengadilan, di mana mahkamah agama akan terjadi. Dan sudah dari lembah itu disahkan kota lama dari ini. Dan Yesus masuk Yerusalem melalui pintu emas. Atau Golden Gate. Gerbang emas ini Pak, yang tertutup. Ya, pintu gerbang indah atau pintu gerbang timur atau pintu gerbang emas. Hanya pintu gerbang ini yang mempunyai 2 langkungan. Coba lihat, tapi tutup. Tertutup oleh penguasa Maimak abad 13 oleh Mamluk, kerajaan Mamluk. Ini orang Batak tahan segala. Ya, Binsar, nama saya Binsar segala. Binsar. Halo Pak. Wow, grup Nasaret sih. Ntar pijat Bu. Halo Pak. Terima kasih Pak. Sepertinya saya kenal Bapak ya. Halo. Ditawar 4 onta tapi 5 onta. 5 onta tapi boneka. Ontanya boneka. Kasihan ya. Tinggal 2 orang lagi ya. Kita akan melihat altar. Di bawah altar ada takhta Allah kita, di mana Tuhan kita berdoa, berkeringat turun titik darah. Dan dia berdoa, Tuhan, kalau boleh ambil cawan ini daripada aku. Tetapi bukan kehendak aku, melainkan kehendak. Ketika dia keluar, dia melihat 3 muridnya, Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Karena 3 murid yang menyertai Tuhan Yesus sampai tempat ini tertutup. Dia balik berdoa 2 kali. Tuhan, kalau boleh ambil cawan ini daripada aku, tetapi bukan kehendak aku, melainkan kehendak. Kedua kalinya dia melihat murid-muridnya masih tutup. Ketiga kalinya dia berdoa. Dan dia sangat menderita dan berdoa sama Tuhan. Kalau apapun dinaikkan kehendak. Ketiga kalinya dia mendikan murid-muridnya dan katakan, malulah karena saat aku sudah tiba segera ini dia sebutkan Kak.
sudah sekarang imam-imam datang dia ke sini dan Yudas kamu kasih tanda yang aku kasih dia cium itulah Yesus. Dan Yesus ditangkap di sini, tapi setelah Yesus ditangkap, murid dia lari dan mereka bawa Yesus ke rumah Kayafas yang kembali. Lalu tempat ini tempat di mana Tuhan kita ya, Getsemanim. Ya, Getsemanim apa artinya? Pemerasanan, ya, minyak zaitun. Dan Tuhan kita di sini seperti pohon zaitun. Tahu kenapa? Karena ketika pres begini keluar apa? Dan Yesus sangat menderita kualitas, ya, atau juga sangat takut sebagai manusia, karena Tuhan Yesus mempunyai dua sifat, manusiawi dan takut. Dan terkira turun ke dalam. Ini juga ada hubungan dengan lokasi tempat ini. Dia oleh tapi dia juga tahu bahwa dia akan disalibkan. Kenapa Yesus lahir? Satu, untuk melepaskan kita. Lalu tempat ini mempunyai Bapak Ibu nama Taman Getsemani. Kita melihat ini taman. Namanya juga Gereja Penderitaan, Agony Church, karena Yesus sangat menderita. Yang ketiga, ya, namanya Gereja Segala Bangsa. Bapak Ibu, ada dua sebab kenapa namanya segala bangsa. Satu sebab karena 15 negara mendonasikan kepada Ordo Fransiskan untuk membangun gereja. Yang kedua, di sini di lembah Kedron atau lembah Yosafat dalam buku Joel atau lembah raja-raja akan diadili semua manusia. Itu sebabnya juga di muka gereja ada tulisan Alfa dan Omega dan semua raja, semua manusia berlutut karena semuanya akan diadili. Tidak ada orang yang akan bebas. Semuanya di tempat ini, tapi ketika Mesias akan datang. Lalu namanya Gereja Segala Bangsa, Gereja Taman Getsemani, Gereja Penderitaan. Oke, ini Gereja Segala Bangsa. Obung mau masuk doa rosario di dalam di altar? Kenapa? Mau doa rosario di altar? Rosario? Iya, di situ. Sini saya bawa Obung. Sini. Oke. Ini grup Nasaret. Ya, kita akan memasuki gerbang kota tua untuk menuju ke Dome of the Rock. Ini sini masuknya. Lihat segala mana Iya harus. Percakapan bagian laki-laki.
השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם. Mana kipahmu? אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח השיר, ריבון העולם, שבח למלך שמת ואז קם, שבח לאל, אתה נאמן, שבח לאל האדיר מכולם, שבח לאל המבורך, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו, ברוך אדוני, ברוך שם קודשו. Ini kita akan memasuki di kawasan Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Di bawah ini adalah tembok ratapan. Yang lain sudah di depan. Cemara pinus, satu jenis itu. Tapi hanya fondasinya yang Anda melihat, fondasinya yang batu besar, itu dari bait Allah yang kedua, yang diperluaskan oleh Herodes Agung. Dan dulu di sini bagian namanya rumah Tuhan Bait Suci. Lalu di tempat itu kemungkinannya di mana sekarang ada masjid, itu ada Masjid As-Sakhra, kemungkinan itu tempat di mana dulu ada altar dan di mana mereka mengkorbankan domba-domba, dan di belakang ada ruang Maha Kudus. Atau setengah dari tempat ini ada bagian dari ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu tempat di mana ada tabut perjanjian, ada tongkat Harun, ada 10 perintah, ya, ada menorah. Dan siapa yang masuk ruang Maha Kudus? Dulu Bapak Ibu, bukan ini. Dulu, ya, 2000 tahun yang lalu. Hanya imam besar agung yang masuk ke dalamnya. Dan Yesus masuk rumah Tuhan ini dulu. Dia menggusir penjual dari sini. Dia mewartakan diri sebagai Mesias di sini. Tapi orang di sini menolak Yesus sebagai Mesias. Dan dari Bukit Zaitun yang kemarin, dari gereja yang namanya Dominus Flevit, dia menolak. Seperti gereja milik siapa? Milik Kristen. Tapi polisi di Indonesia siapa? Polisi Indonesia. Ya. Lalu di sini karena ini negara Israel, lalu polisi tentara dari Israel, tapi milik tempatnya milik orang Muslim, ya. Tentara Israel. Sekali lagi, Anda tinggal di Indonesia di rumah milik Anda, tapi polisi Indonesia. Sama, ini rumah atau masjid ini milik orang Muslim, tapi polisi tentara sekarang Yahudi, Israel atau Israel. Di mana tadi? Sekali lagi di mana ada? Ya, ini kita menuju ke Golden Gate. Paling terakhir. Ini opung-opung, aduh susah. Ya. Tinggi Pak, tinggi. Jangan gitu nggak. Sudah jalan ke sana. Golden Gate atau gerbang emas. Itu sebabnya menutup pintu gerbang ini, apalagi ada kuburan di luar, kuburan orang Muslim. Kalau Anda mau foto, boleh ambil foto sekarang. Pintu gerbang indah, pintu gerbang timur, atau juga pintu gerbang Emas. Pintu gerbang emas, Golden Gate. Arahnya ke timur. Timur artinya Bukit Zaitun, di mana Yesus naik ke surga dan di mana dia akan kembali ke sini. Ya, masih bagian ini bagian Muslim semuanya. Belum keluar. Nanti kita lewat melalui sekarang di kota lama ini Yerusalem ada 8 pintu gerbang. Kota ini dikelilingi oleh tembok, tapi tidak, ini bukan terbuka. Ada pintu gerbang. Ya, pintu yang orang yang mau masuk ke dalam kota lama harus lewat melalui pintu gerbang.
Ada 8 sekarang. 7 terbuka dan 1 tertutup. Yang tutup namanya Golden Gate. Yang tadi. Nanti kita keluar belok kiri dari tempat ini, ada pintu gerbang, namanya pintu gerbang domba. Ya. Sheep Gate. Bapak itu pintu gerbang domba yang tersebut dalam Injil Yohanes pasal 5, bab 5. Dekat pintu domba ada kolam, namanya kolam Bethesda. Di mana kita sekarang? Kolam Bethesda. Digunakan oleh para petinggi sebagai sebuah tempat untuk membantu dengan belajar batu. Martir Kristian pertama, Stefanus. Dia dihukum mati semua kesalahan. Mungkin di kawasan di belakang alas. Jika tradisi itu benar, askar Romawi juga menjalankan pendapat. Zaman dulu ini adalah sebuah kawasan hukuman mati. Dan mengikut tradisi, penyaliban biasa yang dilakukan di medan dalam, bukan di atas. Jalan raya di belakang anda semua menuju ke dalam. Jalan raya di belakang menuju ke dalam. So ramai-ramai jalan. So askar Romawi biasa menjalankan penyaliban di pinggir jalan raya sebagai sebuah peringatan kepada orang ramai yang memiliki potensi sebagai pemerintah. Jika anda berani melawan Romawi, anda akan disalib dan di pinggir jalan raya yang ramai, di mana anda akan dimalukan, dihinakan, seperti mereka semua menghina Yesus. Orang lain anda boleh selamatkan. Biarlah segera anda selamatkan anda sendiri jika anda mampu. Para petinggi Yahudi juga menghina Yesus. Jika anda Mesaya, jika anda anak raja, turun dari kayu salib, kita boleh lihat, mungkin kita boleh percaya. So ramai orang Kristen percaya, mungkin Yesus disalibkan, berdekatan dimakamkan, dibangkitkan di dalam taman. So taman ini dibuka dalam tahun 1894 oleh Yayasan Taman Makam Inggris Department Taman Makam, sebuah charity, sebuah badan amal independen, dan dibuka sebagai sebuah tempat untuk perlindungan yang tenang, untuk kesaksian dan juga penyembahan. Didukung sepenuhnya oleh sumbangan dari semua penonton. So terima kasih Ibu Bapa and adik-adik atas daripada 1000 hari di tempat Katakan kami mau memuji Tuhan. memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku mau memujimu. Memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Menikmatimu Tuhan. Menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Pada siang ini kami berdiri, kami menyembah memuji Tuhan di tanah suci-Mu Tuhan, di mana Engkau mengalami detik-detik terakhir di dalam kehidupan-Mu. Ketika Engkau melunasi segala janji Tuhan, firman Tuhan Kau genapi di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap tetes darah yang tercurah itu menggantikan semua dosa-dosa dan pelanggaran kami.
Tuhan, kami datang siang ini Tuhan, baik sebagai suami, sebagai istri. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah perjamuan Tuhan pada siang ini Bapa. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami ingin merayakan kemenangan-Mu bangkit ke sorga Tuhan, melalui Bukit Zaitun Tuhan. Sungguh kami merasakan hal yang luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat jejak-jejak Tuhan yang masih di belakang. Ya, kita sekarang menuju ke Tower of David. Yang dulu ada apa mezbah, ya, tabut berjanjian dan menorah yang dulu di dalam ruang Maha Kudus. Dan ini bisa melihat enam, jadi 12 itu merupakan 12. Lalu ini apa namanya? Tradisi orang Yahudi di Yerusalem. Tempat ini namanya David Tower. Tapi kenapa namanya David Tower? Bukan karena Raja Daud tinggal di sini. Raja Daud dia tidak tinggal di sini. Kotanya itu City of David, bukan di sini. Ya, tapi itu tower itu setelah itu Bapak Ibu, karena di sini dulu Herodes Agung membangun istana di sini. Ya, ada dulu istana. Sekali lagi Yerusalem ini dihancurkan, dibangun kembali berkali-kali. Lalu kita lewat melihat Bapak Ibu. Scan sini nih, buat dengar penjelasannya. Tuh. Bizantin banyak gereja jalan salib, coba lihat. Ini jalan salib, gereja-gereja dibangun di Yerusalem. Ini masa Islam. Masa Islam, gereja-gereja hancur. Ini masa tentara perang salib, abad 11 sampai 13. Gereja yang hancur dibangun. Ini masa Salahuddin. Salahuddin tahun 1187 mengalahkan tentara perang salib atau masa Ayub. Baru Mamluk, baru Ottoman. Mamluk, ini Mamluk. Mamluk. Mamluk 13, baru Ottoman. Setelah itu Ottoman. Ini Ottoman. Ottoman dia membangun tembok ini, tembok kota lama. Dan ini masjid masih. Mandat negara Inggris. Ya. Setelah Perang Dunia Pertama, baru ini mulai apa? Seperti pemberontakan. Tahun 1948 negara Israel. Gimana? Keren? Di sini ada mulai masa perjanjian dari sebelah kiri sebelum Masehi, BCE, Bapak Ibu, before Christ. Ini 3000 sampai tahun 1000. Kenapa 1000? Plus. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jangan lama. Ini bait Allah kedua. Ya, Romawi atau Herodes Agung. Tahu bait suci pertama dibangun oleh Gila, keren ya.
masih dihancurkan oleh kerajaan Kedok, dibangun, tapi terus itu akan buatkan rumah. Lalu ini rumah Tuhan, rumah Tuhan juga tidak boleh semuanya masuk. Lalu yang di dalam ini namanya rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan itu siapa yang bisa masuk ke dalamnya? Hanya imam besar. Dan di dalamnya ada dua ruangan, dua yang terdalam di dalam itu rumah Tuhan. Yang kedua boleh masuk sama. Ya, dan ini di halaman. Ayo Bapak Ibu. Lagi renovasi. Hah? Enggak. Bapak Ibu, kita sekarang akan masuk gereja Makam Kudus, lalu topi dilipas. Sabar. Karena kita di sini akan menemui suatu hal, bukit temporal. Ya, sekali lagi gereja ini dinominasikan karena bukit temporal. Dinominasi oleh gereja Katolik, Kristen Katolik, Kristen Yunani Ortodoks, Kristen Armenian Ortodoks, Kristen Koptik dari Mesir, Kristen Assyria dari Syria, dan Kristen Ethiopia. Sekali lagi, Kristen Katolik, Kristen Yunani Ortodoks, Kristen Armenian Ortodoks, Kristen Koptik dari Mesir, Kristen Assyrian dari Syria, dan Kristen Ethiopia. Bapak Ibu, jalan salib. Masuk ke gereja Makam Kudus. Siapa yang super sabar? Satu-satu. Golgota. Suami, anak, wah. Tapi tinggi loh, Ina. Mau lihat apa enggak? Kita masanya langsung. Pas sembiring nyari toilet dia. Oh ya udah. Puji Tuhan, Abuna lihat. Kalau enggak saya balik lagi. Dan yang tadi di bawah 13 di mana mayat yang tersegang di bawah 13 dan 14 makam yang kita mulai dari makam. Ya, mundur karena tempat ini pada musim normal tidak bisa masuk. Iya betul. Anda sekarang menikmati. Anda beruntung. Ini ramai begitu. Kami antrian dari luar dan kebiasaan kalau pergi ke garden itu tidak pergi ke sini. Tapi karena masih ini sempat waktunya bebas, kita kenapa namanya jadi Benteng Antoni? Karena dibangun oleh Hertos Agung. Hertos Agung dia membangun di sini istana benteng. Dia menamakan Antoni untuk menghormati Kaisar Romawi namanya Marcus Antoni. Lalu namanya Benteng Antoni. Dan di sini, ketika orang Yahudi, Bapak Ibu, merayakan Paskah, yang berikutnya Pentakosta, Shavuot, ataupun untuk daun 3 hari raya yang sangat penting, Al-Lain dan Hanukkah, gubernur datang ke Yerusalem. Lalu dia di sini. Tapi selain hari raya itu juga dia datang. Dan waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, hari sebelumnya dia merayakan Paskah. Ya, orang Yahudi banyak yang datang ke Yerusalem. Lalu juga gubernur datang ke sini. Dan ini tempat di mana dulu tempat ini 2000 tahun yang lalu
gubernur tenang di sini siapa namanya? Pontius Pilatus. Dan dari rumah Kayafas mereka membawakan Yesus ke istana Pontius Pilatus. Kenapa? Karena yang bisa menghukum kematian, yang menyalibkan dia itu hanya kerajaan Romawi. Walaupun orang yang diklaim imam besar agung, imam-imam, semuanya mau Yesus disalibkan, tapi mereka tidak bisa lakukan. Harus dapat apa firman dari kerajaan Romawi atau dari gubernur. Dan ketika gubernur Pontius Pilatus dia cek apakah Yesus ada masalah melawan kerajaan Romawi, karena dia berpikir ini masalah melawan kerajaan Romawi. Ternyata kita masih di Betania, tempatnya Lazarus. Oke. Masuk. kita masuk ke gereja. Happy birthday. Facing the Dead Sea from Jerusalem to Galilee and the plains. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. Itu dia. Udah duluan. Oke, Bapak Ibu, kita sekarang di Qumran karena ada satu peristiwa sangat penting. Selain sejarah, tempat ini dari sejarah tempat pendidikan orang Yahudi, kelompok Yahudi anak kebenaran, kaum mereka anak terang, hanya mereka yang bisa masuk surga menurut mereka. Tapi ini juga kepercayaan luar biasa karena ini juga mungkin ada hubungan dengan Alkitab yang kita punya. Tapi proses yang mereka membuat di sini, mereka menyalin Alkitab. Menyalin artinya ada buku, ada Alkitab, ambil mereka menyalin dalam bahasa Ibrani. Dan mulai dari buku Kejadian sampai buku Malaki. Semua buku ditemukan kecuali satu buku belum ditemukan atau mungkin tidak tertulis, itu buku Esther. Ya. Semua buku. Dan ketika orang ahli Alkitab mereka mulai memandangkan baca dari Alkitab dari abad 20 atau 21 dengan golongan yang ditemukan di sini, memandangkan semuanya apakah ada perbedaan? Bapak Ibu, jawabannya bahwa tidak ada perbedaan, itu sama kecuali sedikit
Tapi Bapak Ibu, ini tempat yang membuktikan kepada kita, kepada orang yang lain. Alkitab yang kita punya asli dengan Alkitab yang orang Yahudi atau Tuhan kita atau murid-muridnya Tuhan Yesus pakai 2000 tahun yang lalu. Itu sama. Bapak Ibu, ini rumah atau rumah namanya perpustakaan di mana mereka meninggalin Alkitab. Ini replika. Sekarang gimana golongan naskah dari Alkitab semuanya? Semuanya di museum di Yerusalem. Karena sudah berumur 2000 tahun. Sudah siap Ronald? Ini harus lumpur kan? Enggak kan? Enggak harus kan? Hah? Nggak harus. Nggak harus main lumpur. Foto aja, foto. Foto. Dah. Itu terapung model apa itu? Aku udah. Ayo. Sini bang, sini bang. Ujung. Ya. Ayo bro. Wait. Ini jadi banyak. Namanya kameramen. Dah. Laut mati. Kampung. Floating on the Dead Sea. Ya. Pedih bang, muka aku pedih. Kok bisa? Belum nal, belum pakai lumpur nal. Pasir lumpur. Dan sabar meneng di. Ya sabar tombak lah baru makan. Tuhan Allahmu ketiga kalinya di rumah Tuhan. Dari atap rumah Tuhan dia katakan kalau Anda jatuh, ya Tuhan akan mengirim malaikat-malaikat melindungi Anda. Tapi Yesus menjawab dia, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan setelah 3 kali kalah, malaikat-malaikat turun dan melayani. Di biara yang coklat itu, Pak. Yang sana, Pak, yang coklat paling atas. Di mana ada V. Ya, Ada biara warna coklat. Krem. Sana. Putih. Itu bukit pencobaan. Bapak Ibu yang mau naik boleh jalan kaki ke atas. Kami sedang menuju Enkarem, gereja di Enkarem Saint John Bahrain.
Hai. Halo. Ini dosen Dan kita. Elizabeth dan Zakaria sudah tua. Dan istrinya juga kemungkinan karena mandul tidak berhasil untuk melahirkan anak, mengandung. Lalu ketika Zakaria bertugas, dia dari rombongan Abia, dia masuk rumah Tuhan. Dan di rumah Tuhan, malaikat Gabriel memperlihatkan diri kepada dia dan katakan kepada dia, doa engkau ya telah dengar dan Tuhan akan melahirkan atau memberikan anak. Istrimu akan melahirkan anak. Dan Zakaria juga dia heran apa yang dia berbicara dan katakan, bagaimana hal itu akan terjadi, istrimu dan aku sudah tua ya. Tapi malaikat katakan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan karena engkau tidak percaya, engkau akan jadi bisu, tidak akan berbicara sampai anakmu lahir. Tapi Anda harus menamakan Tuhan. Dan memang selama 9 bulan dia tidak berhasil berbicara. Ketika dia selesai tugas dan dia tidak berbicara dengan orang-orang, ya karena sudah dia lama. Udah otomatis. Orang-orang katakan dia melihat sesuatu. Bapak Ibu,